Sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan haram. Kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Besok masuk bulan Sya'ban. Bagaimana Rasulullah beramal di dalamnya, mencontohkan untuk kita. Dijelaskan bahwa beliau paling banyak melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan, kita tahu kemuliaan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada tarawih. Siapa yang melakukan tarawih dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala, diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Banyak keistimewaannya, kemuliaannya. Masuk bulan Syawal, bagaimana Rasulullah bersikap menginginkan umatnya agar tidak pensiun beramal. Beliau mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian setelah itu dilanjutkan berpuasa Syawal 6 hari, kana kasiyamid dahar, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Bayangkan apabila setiap muslim selepas bulan Ramadan dilanjut dengan berpuasa Syawal, sepanjang hidupnya ia lakukan, maka sepanjang hidupnya juga ia melakukan puasa. Masuk bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan haram, bulan mulia. Rasulullah melakukan semua umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi bil-tawli wal-ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal-anbiya, wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas, Polres Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di hari-hari terakhir daripada bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dalam kalender Hijriah masuk bulan ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah.
Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah kata Allah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian bermaksiat, janganlah kalian melakukan kemungkaran, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di 4 bulan haram tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja ke-4 bulan haram tersebut, sebagaimana sebuah riwayat sahih yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun mutawaliyat." Ke-4 bulan mulia tersebut, yang pertama 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah yang pertama, dilanjut Dzulhijjah, dilanjut setelah itu Al-Muharram. Terpisah 1 bulan sendiri, wa Rajab Mudhar, yaitu Rajab Mudhar, bulan di mana kita berada sekarang di dalamnya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Rajab ini dinisbahkan kepada Mudhar? Para ulama menjawab bahwa dahulu suku Mudhar ini merupakan satu-satunya suku yang mengagungkan bulan Rajab. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan bulan Rajab ini kepada suku Mudhar, Rajab Mudhar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa bulan Rajab ini atau ke-4 bulan ini disebut dengan bulan haram? Setidaknya ada 2 alasan. Menurut Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan-bulan ini mengharamkan peperangan atau mengharamkan pembunuhan. Yang kedua, keharaman melakukan maksiat, keharaman melakukan kemungkaran, keharaman melakukan keburukan. Pada bulan-bulan ini berlipat ganda siksanya, berlipat ganda azabnya, berlipat ganda kepedihannya. Hal ini tentu bukan berarti kita boleh melakukan maksiat di luar bulan-bulan haram, tidak. Tetapi ini merupakan penekanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala betapa dimuliakannya bulan-bulan haram ini. Semua bulan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada bulan-bulan tertentu yang dimuliakan Allah, yang diistimewakannya. Sama seperti semua hari juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada 1 hari yang istimewa, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Malam-malam pun semua malam milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada 1 malam istimewa yang mana kalau kita beribadah di dalamnya dan kemudian ibadah kita bertepatan dengan malam itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar, mega bonus Ramadan. Semua nabi, semua rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada di antara nabi dan rasul yang istimewa, di antaranya ulul azmi. Di antara semua ulul azmi dan di antara semua nabi dan rasul, yang paling utama, paling istimewa
adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bulan-bulan haram ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebagian ulama mengatakan kenapa disebut bulan haram? Selain keharaman melakukan maksiat di dalamnya, berlipat ganda siksanya, amal solehnya pun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab ini? Para ulama menjawab tidak ada amalan khusus. Apakah itu puasa di hari pertamanya sebagaimana hadis-hadis yang beredar? Apakah itu puasa di hari keduanya dan seterusnya? Tidak ada. Ada seorang khatimatul huffad, Amirul Mu'minina fil hadis, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam karyanya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, telah meneliti dari sekian atau semua hadis-hadis, dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, semuanya bermasalah. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh beramal soleh. Justru amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini dianjurkan. Ada sebuah hadis, tetapi hadis ini umum. Tidak hanya bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sum ashhurullah al-hurum." Berpuasalah engkau pada bulan-bulan haram. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berpuasa? Karena puasa beda dengan amalan-amalan yang lain. Sebagaimana sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah illa siyam. Semua amalan anak Adam itu baginya illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, kata Allah. Ibadah puasa itu untukku, milikku. Seolah-olah Allah ingin memonopoli ibadah puasa itu untuk dirinya sendiri. Fa innahu li, ibadah puasa itu untukku, milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena itu para ulama ketika memasuki bulan-bulan haram ini memperbanyak ibadah puasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih daripada 70 tahun. Akan tetapi walaupun usianya, umurnya pendek-pendek, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Rasulullah beberapa amalan yang apabila dilakukan amalan itu bisa melebihi umurnya. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, di mana apabila umat beliau melakukan amalan apa saja di malam itu, bertepatan dengan malam itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah melebihi 1000 bulan. Karena itu ini merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Selain keimanan manusia itu terkadang menurun, terkadang meningkat, yazid wa yanqus, ibarat roda yang berputar, terkadang cepat, terkadang lambat. Dengan adanya bulan-bulan haram ini, kita dicas kembali agar terus beramal soleh. Sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan haram. Kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Besok masuk bulan Sya'ban. Bagaimana Rasulullah beramal di dalamnya, mencontohkan untuk kita. Dijelaskan bahwa beliau paling banyak melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan, kita tahu kemuliaan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada tarawih. Siapa yang melakukan tarawih dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala, diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Banyak keistimewaannya, kemuliaannya. Masuk bulan Syawal, bagaimana Rasulullah bersikap menginginkan umatnya agar
tidak pensiun beramal. Beliau mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian setelah itu dilanjutkan berpuasa Syawal 6 hari, kana kasiyamid dahar, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Bayangkan apabila setiap muslim selepas bulan Ramadan dilanjut dengan berpuasa Syawal, sepanjang hidupnya ia lakukan, maka sepanjang hidupnya juga ia melakukan puasa. Masuk bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram, bulan mulia. Rasulullah melakukan semua umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah, Rasulullah menginginkan umatnya tidak berhenti beramal. Beliau mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Mulia. Selain itu juga di dalamnya ada haji dan seterusnya. Masuk setelah itu bulan Muharram pun itu adalah bulan-bulan haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian sesungguhnya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hamba-hambanya terus berada dalam ketaatan, terus berada dalam amal soleh, sehingga diharapkan akhir hayatnya pun dalam keadaan melakukan amal soleh, sebagaimana sebuah ayat, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, tempatnya terpaksa di neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus kepada kita untuk terus melakukan amal soleh, sehingga kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة